para pahlawan itu tidak ingin dihormati, tapi ingin dilanjutkan. Karena apa yang mereka perjuangkan ketika itu dengan darah, tenaga dan segala macamnya, materi segala macam, itu belum selesai, Mas. Tidak ada perjuangan yang selesai. Halo pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Suwiryo bersama narasumber kita Mas Ganang Priambodo Sudirman. Beliau adalah cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudah hadir di studio podcast El Sinta dan wawancara ini bertepatan dengan 10 November Hari Pahlawan. Kita tentu saja harus mengingat jasa-jasa besar para pahlawan kita, dan itulah yang membuat kita semangat terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Mas Ganang Priambodo Sudirman. Siapa nih Mas Ganang Sudirman? Ya? Baik, selamat pagi Mas Ganang. Sehat Mas Ganang ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Sami-sami. Oke. Iya, lancar tadi ke sini? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, gak kesulitan untuk ini. Mungkin karena yang mengundang El Sinta Mas Wed. Biasanya macet dan lancar. Saya selama ini hanya lihat di profilnya Mas Bambang fotonya ya, dari samping, sekarang dari depan. Oh, siap. Perawakannya mirip dengan Jalan dari samping, Mas. Dari depan nggak apa-apa. Oh gitu ya? Kenapa ya Mas? Saya ini dari mulai kecil selalu tidak, mungkin seperti Sudirman juga ya, ayahanda saya juga itu tidak pede begitu kalau difoto. Oh gitu ya? Maka sesi apapun foto saya selalu mengatakan secepat mungkin. Secepat mungkin. Karena saya tidak tahu itu mungkin gen ya begitu. Maka kita susah menemukan foto-foto Panglima Sudirman juga seperti itu. Bahkan yang jauh, Pak Mas Wirya mungkin tidak pernah mengenal ayahanda saya. Ayahanda saya itu putra sulungnya Panglima Sudirman. Oh, putra sulungnya? Ini beliau sangat menghindari media. Kenapa? Saya nggak tahu. Tidak ingin terekspos bahwa beliau adalah putra Pak Dirman? Nggak mau juga. Sampai akhir hayatnya pun 7 tahun yang lalu ya, TNI di wilayah Jawa Tengah pun ketika itu Pangdam ketika malam ini putra Sudirman. Kaget. Beliau juga tidak memunculkan dirinya. Tidak ingin dikenal sebagai putra. Tapi mungkin memang dari mungkin nenek kami pun Ibu Sudirman juga sampai lebih baik kami semua keturunan melanjutkan cita-citanya itu tanpa dikenang siapa. Kalau dikenang siapa itu ketahuan ini dari siapa begitu, nanti penghargaannya akan lain. Orang akan lihat begitu keturunan Sudirman. Gak nyaman Mas. Ya ini kan justru sebagian orang ketika ada keturunan pahlawan, putra atau cucu pahlawan, kan ada semacam pingin ada privilege misalnya, atau ada privilege misalnya dihormati, ada tempat dalam beberapa momen misalnya, tapi justru kami dididik tidak seperti itu. Seperti izin, belum lama ini nanti kita semua akan tahu bahwa nanti di satu tempat di Bintaro nantinya saya pernah dihubungi, sudah dihubungi pihak dari Kemenhan ketika itu bahwa ada satu rumah sakit besar yang tadinya namanya PES begitu ya, akan diubah menjadi nama Rumah Sakit Panglima Besar Sudirman. Ketika itu keluarga berkenan enggak, saya katakan saya rapat satu keluarga dulu, coba kita lihat terus saya kumpulkan keluarga. Kenapa enggak? Mereka saya sampaikan bahwa kehormatan bagi kami nama rumah sakit itu nantinya menjadi nama Panglima Besar Sudirman. Dan karena kami menyetujui di sana kita sign bahwa kita setuju. Di antara klausul-klausul begitu ada satu line begitu yang menyatakan bahwa kami nanti karena ingin memakai nama keluarga kami, maka kami berhak mendapatkan satu anjungan begitu kalau kami membutuhkan. Langsung saya coret Mas. Saya coret. Untuk apa ini? Bukan bentuk menghormati. Iya. Buat kami mendingan begini aja. Izinkan kami ikut membesarkan rumah sakit ini. Izinkan. Jadi tidak ingin mendapatkan fasilitas lebih begitu ya, tapi justru ingin membangun untuk lebih banyak manfaatnya. Menikmati hasil perjuangan itu harus diperjuangkan Mas, bukan diberikan. Oh, oke. Berasa lebih nyaman ya.
Nah, tapi ini kami ya, tapi monggo Iya, kita iya. tidak memaksa kepada yang lain, tapi kami. Karena sesuatu yang didapat dari perjuangan kita, ini dari yang Putri Sudirman dan lain-lain. Suatu hal yang didapatkan dari perjuangan itu lebih membumi, mendalam daripada kita diberikan. Oke. Itu. Iya, Mas Gana kan lebih mengenal sosok Yang Putri ya. Ya, siap. Lebih mengenal sosok Yang Putri. Apa sih pesan-pesan atau mungkin yang selalu disampaikan ke Mas Gana sebagai cucu? Pahlawannya kita semua, Mas. Suatu ketika izin di rumah kami di Jogja itu ada satu lukisan besar begitu, hadiah dari para sesepuh ketika itu. Ketika itu saya masih ingat tahun 80-an, saya masih awal SMA gitu. Saya selalu melihat ini lukisan luar biasa ya, seorang tokoh begitu, sakit memimpin perjuangan itu. Ketika melihat begitu ada suara rilih di belakang, kamu bahasa Jawa ketika ini delok, kamu lihat apa? Saya belum jawab lagi, beliau sudah mengatakan bahwa kamu lihat yang kagummu. Saya belum jawab lagi, beliau mengatakan gumun itu kagum. Saya belum jawab lagi, beliau mengatakan walaupun kamu ini cucunya tokoh itu, tapi kekaguman itu tidak boleh pada makhluk Tuhan. Kekaguman hanya boleh pada sang Nabi ketika itu. Tentunya Nabi kami Rasulullah ya, Nabi lain juga ada. Kami dididik seperti itu, kalau kami tidak terlalu kagum kepada sosok walaupun itu orang kita. Tapi Sudirman itu juga begitu toh. Ya. Setiap hari pahlawan gini kan selalu maafnya kita memperingati hari pahlawan. Kalau saya di komunitas kami katakan keluarga pahlawan, saya katakan bahwa kita ini semua pahlawan. Kalau kita hanya ada seremoni 10 November ini hari pahlawan, kemudian kita bangsa yang besar, bangsa yang bisa memperingati pahlawannya. Menghormati ya, sebetulnya para pahlawan tidak ingin dihormati. Ini saya loh ya. Karena itu yang Putri Sudirman kan. Kalau kita semua bisa berkomunikasi dengan para bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita berjuang dulu, maka tidak ingin dihormati, tapi ingin dilanjutkan perjuangan. Jadi, maka hari pahlawan itu bukan hanya khusus di tanggal 10, semua hari itu hari pahlawan. Sudirman sendiri saya masih ingat karena saya di bidang praktisi hukum, praktisi sejarah begitu. Bahwa ketika 9 Juli 1949, ketika Sudirman turun mau masuk ke Jogja lagi, beliau disampaikan oleh Pak Cokro Pranowo ketika itu ajudannya, Bapak sebentar lagi menjadi pahlawan, bilang menolak enggak. Pahlawannya bukan saya, bukan Anda ini semua, pahlawannya rakyat ini yang ada di desa-desa, ada di gunung-gunung, ada di batu, yang mendukung kita semua. Tanpa rakyat ini, kita tidak akan bisa memenangkan perjuangan. Jadi izin kami keluarga ini pernah dulu mengusulkan ya, kami rela ikhlas kok jalan di seluruh Indonesia memakai nama Jalan Panglima Besar Sudirman. Itu diganti tidak apa-apa, tapi gantinya sesuai dengan permintaan Panglima Sudirman. Apa permintaannya? Jalan Rakyat Indonesia. Jalan Rakyat Indonesia. Kalau itu boleh, monggo. Dengan senang hati. Karena itu yang diinginkan oleh sang tokoh kok. Kita kan harus menghormati sang tokoh kita. Beliau berjuang dengan darahnya, tenaganya, hartanya. Kita harus seperti itu. Untuk apa yang dikenal sebagai berikut, tapi maaf ya, perjuangan itu tidak dilanjutkan. Oke. Bicara sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman yang selalu penuh dengan histori perlawanan perjuangan begitu ya, dan kerendahan hati seorang tokoh besar gitu ya. Dan kalau mendengar cerita dari Mas Ganang, bagaimana orang tua Mas Ganang ya, putra sulung Jenderal Sudirman, justru mereka tidak merasa putra seorang pahlawan. Bukan menjadi putra seorang pahlawan, merasa bangga dengan kita bangga ya, tapi kebanggaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Okay. Tidak harus dimunculkan. Tidak harus dimunculkan dan ya, berharap sesuatu dari itu. Karena kalau dimunculkan nanti orang akan menghargai, akan memberi sesuai dengan apa yang dilakukan. Mereka melihat sang tokoh, bukan apa yang kita perjuangkan. Tidak nikmat. Ya. Kita berjuang dulu, nanti perkara nanti ada pihak yang tahu ini biar. Karena sesuatu itu akan nikmat dimanfaatkan kalau itu hasil daripada sosok itu saja. Jadi
dalam sekali pesan yang disampaikan oleh Pak Sudirman ya, Pak Dirman. Masyarakat menyebutnya Pak Dirman. Siap ya. Manggilnya Pak Dirman kayaknya lebih dekat, betul ya. Semua ketika itu izin ya, bukan mengkotakkan. Semua ketika itu akrab dengan panggilan Bung begitu ya. Iya. Ya, sebagai sahabat. Tapi Sudirman yang muda ketika itu karena beliau ini memimpin TNI, itu harus menganggap pasukan yang dipimpinnya itu anak-anaknya. Maka tetap Pak Dirman. Oke. Beliau sangat muda ketika itu, ya. Sangat muda tapi Indonesia pikirannya dewasa gitu. Iya. Sangat muda pikirannya tua gitu. Ya. Kan dikenal dengan strategi gerilyanya. Iya. Apa yang Mas Ganang ingat dari strategi gerilya yang dijalankan oleh Pak Dirman? Karena situasinya saat itu seperti itu, Pak. Situasi saat itu tidak memungkinkan perang itu frontal begitu kan. Bapak-bapak kita, saya tidak katakan Sudirman, bapak-bapak kita dulu sangat pandai sekali. Sangat pandai. Sebagai contohnya, maaf ya, ketika beliau gerilya begitu kan, beliau bisa komunikasi loh dengan, bahkan izin. Saya punya pamanda, sekarang masih tinggal di Jogja, masih sudah sepuh juga ya. Itu ketika beliau memimpin gerilya pertama kali 19 Desember 48, itu yang Sudirman sedang hamil. Tapi beliau bisa komunikasi. Sampai hari ini juga saya tanyakan, kita masih secara logika caranya komunikasi gimana? Ya kan? Semua komunikasi kan ketika itu frekuensi apalah ditutup bisa, bahkan bisa memberikan satu pesan begitu. Kalau yang lahir laki-laki namanya ini, perempuan ini. Itu pesan apa? Kode atau apa? Saya tidak tahu, tapi bisa saya sampaikan itu. Tapi saya tidak terlalu ini ya. Jadi ketika perjuangan begitu ya, itu komunikasi luar biasa. Nah, iya nggak dipahami oleh Belanda ketika itu kan? Saya belum pasti. Ketika izin, saya kan ini suka menjadi dosen tamu di Akmil. Akmil ada satu mata kuliah begitu namanya FPS. FPS itu tentang di Sudirman gitu. Oh. Saya suka berkala ketemu dengan teman-teman tahunan itu tempatnya kan di Pacitan. Kalau kita ke sana dengan yang modern begini pun kita udah ogah, jualannya nggak hak. Saya nggak bisa bayangkan ketika itu cara komunikasi ini bagaimana, tapi ternyata bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi. Itu rute Panglima Sudirman. Betul. Itu dipelajari di satu mata kuliah. Di satu mata kuliah di Akmil. Supaya membangkitkan ya. Semangat itu ya. Sosok nasionalisme pada TNI. Luar biasa ini ya. Jadi masyarakat ini kan mengenal Sudirman hanya melalui film, hanya melalui foto. Tapi apakah foto itu benar yang seperti itu dengan busananya, ya, atau sebetulnya itu hanya rekaan saja busananya? Kalau foto itu benar, foto benar. Dengan bajunya itu benar, baju jubahnya itu benar. Ya. Suatu ketika izin almarhum Pak Rosihan Anwar, sebulan sebelum Seto meninggal ketika itu, pernah nimbali itu manggil saya. Dia sampaikan ke saya, Mas, kamu perhatikan nggak selama ini? Orang luput merhatikan. Saya menyebut kakek kamu ini seorang tokoh yang jujur dengan sejarah. Saya katakan, apanya jujur? Apakah tokoh lain nggak jujur dengan sejarah? Bukan itu. Coba Anda perhatikan betul. Ternyata baru saya pahami dia. Jadi saya sebelum paham, Mas itu kamu boleh lihat jubahnya. Saya lihat foto jubahnya, saya juga masih bingung. Jubahnya apa gitu? Nah, kamu nggak perhatikan, beliau pergi tanggal 19 Desember 48. Nah, hampir 8 bulan kemudian kembali ke Yogyakarta dengan kesuksesan begitu ya, perjuangan tentunya didukung semua orang. Masih dengan baju itu. Kita semua nggak perhatikan. Enggak ya. Itu jubah satu-satunya. Satu-satunya. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada rakyat ini bahwa ketika berjuang, aku berjuang dengan keadaan ini dan kembali dengan baju ini. Itu yang tidak terjadi dengan yang lain. Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang lainnya tidak ini enggak. Lainnya sudah dengan uniform baru gitu. Maka coba saya nanti punya satu dokumentasi surat ya. Presiden pun sahabatnya Pak Karno ketika itu
melihat sosok Sudirman ini sampai melas, Mas. Melasnya kenapa? Ya. Ketika itu kan beliau Juli, kemudian Juli nanti berapa bulan kemudian ada 17 Agustus juga. Sang Presiden menulis surat kepada Panglima Sudirman. Adinda, saya tahu persis bahwa nanti saya sampaikan. Saya tahu persis bahwa Adinda ini tidak punya uniform yang pantas, kata-kata itu ada. Yang pantas untuk 17 Agustus itu. Karena beliau tahu persis Sudirman. Nggak ada tanda kepangkatan atau apa-apa? Bukan, maksudnya beliau tidak punya baju yang pantas digunakan untuk seremoni 17 Agustus. Oh, iya. Maka beliau mengirimkan kain untuk beliau supaya nanti ketika 17 Agustus beliau pakai baju yang pantas gitulah. Ya, jangan pakai baju yang kumal begitu kan. Nah, tapi Sudirman kan orangnya begitu. Ya, dan baju dia di Indonesia karena melihat anak buahnya ini lebih mengenaskan daripada dia berangkat. Yang dari Pak Karno itu diberikan ke anaknya. Dan itu disimpan oleh tokoh ini ya sampai akhir hayatnya oleh tokoh ini. Tokoh ini nanti akan jadi besar. Akan kemudian ada menjadi gubernur, kemudian menjadi pengawal ya, karena pengawal bilang tuh bajumu kan begitu. Nah kemudian saya dapat ya, nah ini kan. Oh diberikan ke pengawal. Iya, bukan berarti beliau tidak mau ini, tapi beliau ingin tetap dengan jati dirinya. Aku ini seperti ini. Ini menarik sekali mengenal sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman dari cucunya Mas Kanang Priambodo. Mas Kanang, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Mendengar kisah perjalanan sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman masih akan kami ulas bersama cucunya Kanang Priambodo Sudirman. Tetaplah bersama kami. Baik pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih. 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Banyak kisah perjalanan yang cukup panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini saya masih bersama dengan Mas Kanang Priambodo Sudirman. Beliau adalah cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya akan ingin mengenal lebih dekat sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Mas Kanang Priambodo Sudirman. Mas Kanang, kita lanjut. Ya. Saya agak baru kali ini saya bisa mendengar secara langsungnya dari Mas Kanang bagaimana sebetulnya sosok tingkah laku, barangkali perilaku, tutur kata Panglima Besar Jenderal Sudirman yang ternyata memang begitu sangat sederhana. Selama ini kita hanya mendengar cerita bagaimana sih yang ditampilkan dalam foto atau lukisan, tapi memang tidak jauh, memang begitulah sosok beliau ya. Kalau sosok yang dilihat di lukisan ya seperti itu ya. Hanya beliau ini orang simpel sekali kok. Ya. Dan itu ada di diri kita semua. Sudirman itu seperti satu sosok itu, itulah kita semua. Sebelum kita dimasuki oleh anasir lainnya tentunya. Beliau tidak menginginkan apa-apa. Maka ketika itu selesai tanggal 10 Juli 1949, beliau mengajukan pengunduran diri pada pemerintah ketika itu. Tugas saya sudah selesai, saya ingin kembali ke keluarga saya. Itu yang ditolak oleh presiden ketika itu. Sampai ada setelah piagam proklamasi yang ditandatangani presiden dan wakil presiden, ada satu piagam, surat bukan piagam yang ditandatangani oleh kedua tokoh ini, meminta supaya Sudirman tidak mengundurkan diri. Ketika itu usia beliau berapa tahun? Beliau meninggal 34 tahun. Ya, beliau lahir 1916, Seto 1950. Dan beliau betul-betul hidupnya ini memang sudah ditakdirkan oleh yang si empunya ya, bahwa hanya untuk menjalani amanah. Setelah amanah yang selesai ya sudah. Islam merdeka selesai. Ya. Pernah ini, tapi ini terlalu subjektif yang Putri Sudirman mengatakan. Beliau yang ketemu pernah berdoa meminta minimal saya bisa seperti usia Rasulullah. Sampai 63 tahun. Ya sekitar berdoa tidak saya sebutkan, ya Allah bisa tidak saya kasih seperti usia Rasulullah. Tapi Tuhan tidak berkenan, ya sudah, karena amanahnya sudah selesai. Dan beliau meninggal masih di amanah, maka izin ketika
sekitar awal tahun 2000-an saya diminta oleh Pak Gubernur ketika itu, ya senior saya Pak Sutioso, tolong buatkan saya monumen Sudirman. Karena saya ingin di setiap jalan ada nama pahlawannya. Maka di sana kami buatkan satu monumen Panglima Sudirman yang akhirnya menjadi polemik ya, karena beliau saya buat menghormat gitu. Maka ada kata-kata termasuk Bang Deddy Miswar, Tina Gabungan, turunkan tanganmu, engkau tidak layak hormat pada saya. Terbalik mas. Itu yang dikatakan Sudirman, ya. Sepanjang amanah masih ada di pundaknya, ya beliau hormat pada saya. Itu tangan nggak akan diturunkan, kecuali amanahnya sudah tidak ada. Sebenarnya beliau meninggal, amanahnya masih ada. Nah, beliau nggak ingin dihormati. Yang dilawan Sudirman itu ketika menjalankan amanah itu bukan Belanda loh mas, tapi sikap Belanda itu pada begitu beliau memegang amanah yang diwaspadai pertama kali oleh beliau itu diri beliau sendiri dengan amanah itu agar tidak bersikap semena-mena dengan jabatannya pada rakyatnya sendiri. Mas kalau masih bisa ketemu dengan Yosef, dulu ada Pak Cokro Pranowo, ada Pak Marjo, ada Pak TB Simatupang ya. Ketika gerilya begitu rakyat ini, ketika kemudian lagi ada satu pohon buah begitu ya, mengambil buahnya pun tidak boleh, izin dulu ya. 19 Desember 1948 ketika beliau keluar dari kota Jogja, ketika itulah pengawal Pak Cokro ini dikatakan bahwa izinkan kami untuk meminta perbekalan pada rakyat ini di kota Jogja. Sepanjang perjalanan? Iya, enggak. Ketika itu minta supaya diutus ke Jogja untuk minta perbekalan perang. Nah, sekarang sejarahnya sudah terbuka semua. Beliau yang mengutus saya. Tapi mengutus bukan kepada rakyat untuk minta, tapi diutus kepada istrinya untuk menyerahkan semua perhiasannya untuk perjuangan. Alhasil ada cincin menikah segala diserahkan semua. Tapi sudah ada kalau ini ini sudah ada. Iya. Semuanya sudah. Jadi tidak membebankan kepada rakyat di. Dan makanya Mas kalau nanti di Mas Wero kalau nanti ingin tahu sikap kata-kata Sudirman itu, buka aja yang di YouTube itu sosiodrama Sudirman ketika itu. Belum maka salah satu kata-katanya ada, jangan sekali-kali membebani rakyat dengan perjuangan kita. Rakyat kita sudah cukup lama menderita. Jadi beliau tidak ingin berani lagi. Jadi memang seperti ini. Pahlawannya bukan beliau. Beliau tidak merasa bahwa setelah itu. Iya, banyak sekali kalimat-kalimat atau apa ya, pesan-pesan Jenderal Sudirman yang kalau diimplementasikan sekarang ini luar biasa dampaknya untuk masyarakat. Tergantung masyarakat ya mas. Karena selalu saya katakan bahwa izin ya, Tuhan ini sungguh luar biasa mendengarkan apa yang didoakan oleh rakyat ini ketika era tahun 45-an ketika ini. Semua ketika itu berdoa ya Tuhan, berbatin dalam hati, ada surau-surau di gereja-gereja di semuanya, bahwa berikan kami pemimpin untuk membebaskan kami dari kezaliman ini kan begitu kan. Nah tapi karena doanya tulus ya Tuhan berikan jatuh begitu. Di sana Tuhan berikan tokoh Soekarno, Hatta, Sudirman, semuanya lah, Bung Tomo, semuanya. Orang yang tulus berjuang. Kenapa tuh? Tapi Tuhan memberikan tuh di satu masa begitu habis lah. Setelah itu kita tidak mendapatkan lagi tokoh-tokoh kayak beliau kita. Walaupun kita sering mendengar setiap hari kita berdoa ya Tuhan berikan kami pemimpin yang baik. Tapi saat ini apa yang diucapkan dengan apa yang diharapkan lain. Kenapa bisa begitu ya? Saya nggak tahu. Saya menyitir apa yang pernah disampaikan oleh mantan presiden kita yang sekarang sudah almarhum, ya, beliau seorang kiai juga. Ada 4 ciri bangsa begitu ya. Satu banyak omong, kerjanya banyak. Omong sedikit, kerjanya sedikit. Omong banyak, kemudian kerjanya sedikit. Omong sedikit, kerjanya sedikit. Dan di antara 4 itu kan tadi ditanyakan terus bangsa kita ini masuk yang 4 ini masuk yang mana? Enggak masuk mana-mana. Karena bangsa ini apa yang diomongkan dengan apa yang dikerjakan lain. Dan itu terjadi. Maka kita sering melihat di media saat ini apa yang disampaikan sama lain dan apa yang dikerjakan. Dan itu turun sakit banget.
Saya setiap hari karena tinggal di daerah Pantai Utara itu berapa banyak orang naik motor mengajarkan apa namanya pelajaran begitu ketika sudah nggak ada. Saya setiap hari bisa melihat orang tua mengantar anaknya SD naik motor tapi melawan arus itu. Dari kecil mereka udah jadi begitu, walaupun secara tidak gaib tapi masuk di materi begini. Ya. Ini sudah dididik aja kita ya, tapi ya semoga tidak ada sesuatu tidak bisa berubah, Mas. Jadi krisis moral itu memang benar. Suatu ketika saya ketemu seorang kawan, Mas, kawan itu di negara sebelah begitu ya, mereka mengatakan ke saya, negeri Anda itu luar biasa besarnya, kemudian negeri berjuta pahlawan begitu. Kami tidak punya pahlawan seperti itu. Pahlawan kami cuma satu, gitu. Itu pun mantan penjajah kami, negeri sebelah, Mas. Saya katakan benar, negeri kami negeri berjuta pahlawan, Anda cuma satu. Tapi satu di tempat Anda itu bisa memotivasi kamu semua untuk bisa menjadi jiran. Sebenarnya tempat kami yang Anda katakan tadi berjuta tidak bisa motivasi apapun juga, kecuali kebesaran tokoh itu sendiri. Kan gitu toh. Jadi bangsa kita masih tertatih. Ya. Apa ya, Mas? Langsung tidak langsung, semua ini ada karena keinginan terbesar rakyat. Suatu ketika ada saya punya mentor kami ya, tidak boleh saya sebutkan namanya. Ketika itu saya katakan, ini apa izin, ya Bapak, apakah ini kesalahan orang yang kita pilih? Enggak, ini kesalahan kita semua. Siapapun yang kita pilih, itu adalah cerminan kita semua. Jangan kita setelah itu memilih menyalahkan. Ya karena kan kita sistemnya kan seperti ini, banyak-banyaknya itu seperti ini. Seperti izin, cucu saya kan, kemarin nanya ke saya, yang Pancasila itu apa toh? Saya kok dengar Pancasila gitu, saya karena dia 5 tahun ya di sekolah dengan itu, masa saya cuma simpel, saya tidak akan katakan apa. Ini pernah saya alami ketika awal tahun 70-an ketika usia saya juga 7 tahun ketika itu, saya ketika itu pulang sekolah dijemput yang Putri Sudirman ya, sama. Saya tanya, ya tadi saya dengar kata Pancasila, Pancasila itu apa? Ketika itu yang Putri ya simpel, ketika itu kami jalan ya satu jalan, yang Putri membuka apa nih? Membuka dompet kecilnya, buka itu ada recehan gitu, itu recehan gitu masih seringgit dulu itu, kemudian di apa? Recehan itu diberikan pada apa ya? Pada peminta di pinggir jalan. Nah itu Pancasila. Nah itu saya ulangi puluhan tahun kemudian kepada cucu saya. Ketika cucu saya mengatakan Pancasila itu apa? Nah, dia saya beri uang 5.000 gitu. Kayak kasihkan dia. Beri kasihkan. Nah, Pancasila itu. Kita mengambil itu aja, mengambil apa? Mengambil satu paku di tengah jalan. Yeah. Itu pun Pancasila. Tidak perlu kita jelaskan baca-baca itu. Wah ini banyak. Ya. Itu sudah hilang. Bukan cuma seperti tercerabut begitu. Walaupun sekarang banyak lembaga-lembaga mengatakan Pancasila, kelakuan kita begini ngapain Pancasila? Ya. Kita masih bisa makan, minum, sementara di samping kita ada orang begini. Anda mau ngomong apapun juga. Jadi ajaran yang Putri Sudirman, yang Pancasila itu apa toh gitu? Beliau kita enggak, kui nggak Pancasila gitu. Yang kemudian puluhan tahun kemudian saya tanya, oh itu toh Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak hanya untuk dihafalkan tapi dipraktekkan ya. Karena itu sudah membumi, sudah ada hidup di kebudayaan sudah ratusan tahun, bukan ciptaan satu orang pun juga. Sekarang aja, maaf ya, Sabta Marga yang buat A, Pancasila B, enggak, aku sudah membumi di sini. Karena itu. Iya. Masih banyak harus kita perjuangkan di sini, ya. Semoga usia saya masih nyangga. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ketika ditanya ini yang salah sopo toh, saya katakan yang salah saya. Loh kenapa Pak Garang salah? Saya salah. Masih hidup di zaman ini yang segala pemikiran sudah lain. Kan udah lain semua Mas, aturannya lain. Seperti izin ya, kemarin saya main badminton Mas.
Bingung mas aku mas. Aturannya beda mas. Ya kan? Main badminton sekarang nggak ada pindah bola loh mas. Ya kan? Nah, tapi kan saya nggak paham bu, beda gitu loh. Ya kan? Nah mungkin kami yang budi pekertinya tahun 70-an sampai ini udah lain mas. Kalau dulu mungkin saya ngambil kue ini harus minta izin ya. Sekarang mungkin kalau minta izin dinilai lucu, tapi ya bisa mas. Gitu. Ya itulah nilai-nilai yang sudah mulai bergeser. Budinya udah nggak, dulu kan ada Budi, ada Amir, ada Tuti ya. Sama kita sudah nggak ada mah. Sudah nggak ada sama. Iya, sudah nggak ada waktu. Itu dikembalikan dulu mas. Ya. Kalau kita mau merubah bangsa itu dikembalikan dulu. Oke. Saya pernah ke Jepang mas ya, diundang ke Jepang ya, ketika itu ada pembangunan monumen Cina. Ini unik mas. Jepang yang dulu pernah menjajah kita ya, tapi dia tetap menghargai sosok Sudirman mas. Maka dia minta kami membuat monumen Sudirman di Jepang. Bisa dibayangkan monumen Sudirman ditaruh di Kemenhan Jepang mas. Oh, gitu. Ketika saya tanya untuk apa Anda buat, toh kami melawan Anda ketika itu. Enggak. Dia tidak melihat Sudirman itu lawannya, tapi spirit perjuangannya luar biasa. Maka nanti kalau kapan-kapan kita ke Jepang mas, suatu ketika insya Allah nanti kita bisa kembali lagi ya. Di Kemenhan Jepang itu ada monumen Sudirman di situ. Di Kemenhan Jepang? Di Kemenhan Jepang. Fatalnya itu di Kemenhan Jepang, jadi rakyat kita tidak bisa masuk kan gitu kan. Setiap ada event apa, mau acara apa 17 Agustus itu diadakan upacara. Di Kemenhan Jepang itu? Di monumen itu ya. Di monumen itu? Iya betul, di Tokyo. Oh, luar biasa itu. Itu Jepang ya? Jepang ya. Jepang yang melihat tokoh ini. Nah ini lagi satu lagi. Tapi terlanjur Sadir menyatakan bahwa Ukraina ketika itu diserbu ya. Nah, ketika itu saya mendapat kabar Pak Ganang, keluarga Panglima Sudirman dapat undangan dari Presiden Ukraina. Pemerintah lah sana. Loh, masalah apa pindah sana? Ternyata mereka ini mas ya, sebelum diserbu Rusia ketika itu ya. Mereka nanti bisa dicek di online ada mas. Mereka menyatakan mereka kan ini ingin memotivasi rakyatnya dari tokoh-tokoh dunia. Salah satunya diambil Sudirman. Oh. Maka mereka membuat satu perangko, mas. Perangko itu ada perangko Sudirman. Jadi saya bingung, pasalnya apa? Ya, Sudirman nggak tahu Ukraina, nggak pernah ke sana juga kan gitu kan. Ternyata dari kajian mereka dari tokoh-tokoh bangsa ini bukan Sudirman, toh ada lainnya juga. Mereka melihat ini tokoh ini nanti bisa memotivasi rakyatnya untuk mencintai negerinya. Nah, ketika itu saya masih tak atur waktu kapan saya diserbu keburu perang Rusia. Nah, saya tidak tahu ini apa perangkonya masih dijalankan atau enggak. Ketika itu orang Indonesia dapat perangko ini cuma dua mas, satu Sudirman, yang satu lagi Pak Dubes ketika itu, Mas Yudi Krisnandi, ya, jadi Dubes di sana. Ketika itu. Apa perangko itu ya? Ya ketika itu ada perangko Yudi Krisnandi sama perangko Sudirman. Sudirman ya. Jadi ketika saya mau diundang ke sana keluarga keturunan Sudirman, Rusianya masuk. Ya wis. Iya. Tapi minimal kan nama Sudirman walaupun tidak dikenal dunia Eropa Timur ini tokoh. Ya. Ya kan gitu. Sudirman kan bapaknya tentara. Tentara kita ya, tentara Republik Indonesia. Nasional Republik Indonesia. Nah, apakah dari putra, putri, cucu barangkali ada yang mengikuti jejak iyangnya? Bibi saya mas, tante. Jadi anak keempat Sudirman ada yang perempuan, ya, itu meneruskan meneruskan sosok ayah andanya. Tapi sudah meninggal tahun 90 ini. Ada yang mengikuti jejaknya? Ada. Putranya? Iya, Suswara ketika itu, bapak wanita angkatan negara. Saya dengar Mas Ganang juga pernah masuk ke Akmil. Mau masuk tapi nggak jadi karena luka. Tapi nanti ceritanya di segmen berikutnya ya. Jadi Mas Ganang ini dulu pernah ingin masuk Akmil, tapi kan ada sesuatu akhirnya batal ya. Tuhan tidak memperkenankan lah bahasanya begitu. Oke, baik. Nanti kita ulas di segmen berikutnya. Pendengar dan netizen tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen terakhir, kami masih bersama dengan Mas Ganang Priambodo Sudirman. Beliau adalah cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bapak Tentara Nasional Republik Indonesia. Nah, saya ingin tahu apakah ada putra-putri atau cucunya yang mengikuti jejak beliau sebagai tentara. Mas Ganang, saya dengar
dulu pernah mau masuk tentara. Sudah sempat masuk atau belum? Hampir masuk Pak. Karena Hampir masuk. ketika itu saya ketika setahun mau lulus SMA begitu ya. Ketika itu sekolah kami ya, mau lulus SMA, sekolah kami didatangi Taruna begitu. Kan biasa itu kalau Taruna piknik kita datang ke sekolah-sekolah untuk menunjukkan bahwa nanti setelah lulus ini sebaiknya masuk TNI begitu ya. Nah ketika itu karena memang jiwanya sudah ada, jadi kok menarik juga ketika itu. Apalagi tempat kami kan nggak jauh. Saya di Jogja, kemudian Akmil ada di Magelang gitu. Ketika itu saya matur yang Putri, kenapa enggak? Oleh yang Putri kemudian disampaikan ketika itu kepada mantan Pangdam Gubernur Jateng Pak Ismail ketika itu. Ini cucuku mah ini loh, kenapa enggak gitu kan? Pasti bisa diterima kan gitu kan. Nah, privilege itu ya? Iya, nah, itulah makanya karena merasa privilege itu agak tinggi gitu kan. Tapi ya akhirnya kemudian Tuhan nggak menentukan. Kenapa? Ya. Saya punya kebiasaan yang ketika itu kan era apa? Era kebut-kebutan di jalan begitulah. Trail? Enggak, mobil. Oh, mobil. Oke. Nah ketika itu apa ya seperti kalau bahasa sekarang adu banteng lah begitu ya. Yeah. Nah itu pintu masuk ke sini. Nah ini yang saya rusuknya ini patah keluar gitu. Nah dioperasi cukup lama di rumah sakit. Malah ketika itu karena kami tuh ketika itu ada berita bahwa saya tidak ada gitu ya. Kalau Panglima Sudirman itu paru-parunya yang diistirahatkan sebelah kiri sini, saya sebelah kanan. Tidak lanjut masalah. Karena paru-parunya itu ya. Jalannya lanjutkan ya pasti akan membebani. Saya membebani. Ya. Padahal kita juga sudah komitmen bahwa kalau masuk TNI, karena ketika itu saya juga mendengar angkatan saya ketika itu putranya Pak Trik Sutrisno juga masuk. Oh, betul. Yang Polri sekarang. Ya, betul. Ya. Beliau sama. Kami sebenarnya jiwa-jiwa itu sama. Bahwa ketika masuk kami tidak ingin memakai nama pendahulu kita. Saya dengar juga Mas Firman ini ketika menjadi ahli keterusan itu di tengok bapaknya nggak mau. Padahal bapaknya ketika itu kan wakil presiden. Iya. Nggak mau Mas Firman. Nggak mau juga. Saya dengar begitu. Nah, tapi saya tidak mau berhenti di sini, maka setiap pergantian Panglima TNI selalu saya sampaikan pada Panglima TNI bahwa izinkan saya tetap memberi motivasi pada anak-anak Taruna kita. Jadi ketika saya berhadapan dengan anak-anak Taruna yang ratusan itu, saya dengan bangga bisa menyampaikan bahwa anak-anak semua ya, bahwa pilihan Anda masuk TNI ini bukan pilihan, tapi itu garis Tuhan. Kalau cuma pilihan, ini pamanmu ini pasti masuk. Saya ceritakan kasus ini ya. Betul. Tapi Tuhan nggak menentukan. Jadi apa yang kamu pilih saat ini jalan Tuhan, pilihan kamu direstui Tuhan. Kalau Tuhan nggak menginginkan nggak akan terjadi. Kurang apa begitu ya? Nah, maka ya pesan Om ini Pak Manja pada kalian semua, jalani ini dengan tulus ikhlas seperti Panglima Sudirman. Jalani dulu aja ya. Jangan bayangkan target macam-macam. Sudirman itu juga begitu kan. Ketika masuk tentara kemudian memimpin perjuangan itu ada satu pemunden saya mengatakan bahwa kakek kamu itu gila loh. Gila gimana? Gila. Pasalnya apapun, hitungan apapun memimpin satu peperangan gerilya gitu ya. Dengan sakit jalan yang nggak bisa. Itu kan berarti yang dipikirkan cuma satu kan. Yang penting berjuang dulu. Soal hasilnya itu menentukan yang berjuang. Tapi harus berjuang, harus jalan, pada jalan. Oke. Nah, di TNI sekarang kan orang bisa masuk menjadi bagian keluarga besar TNI kan sebuah kebanggaan. Iya, saya mengatakan itu. Sampai hari ini tuh. Kebanggaan betul. Nah, apakah putra atau cucu Mas sekarang juga ada keinginan putra saya lah atau cucu saya? Saya tidak ingin masalah, tapi kalau nanti ada yang menyampaikan entah itu, tapi anak-anak saya sudah keluarga semua, swasta semua aja. Jadi sudah nggak ada keinginan untuk masuk tentara. Nanti kalau ada cucu gitu yang mungkin yang udah saya dukung. Tapi pingin ya ada lah cucunya. Bisa. Keinginan juga ada ya, keinginan juga. Ya. Tapi dengan melihat situasi begini nanti TNI kita untuk berjuang untuk mengeksplorasikan jiwa-jiwa Sudirman gitu kan saat ini juga sulit kan? dengan aturan yang ada sekarang sulit. Seperti saya kita ini tidak pernah menyadari bahwa peraturan sudah berubah.
Seperti saya katakan tadi, saya ilustrasikan bulu tangkis tadi, saya diajak main badminton, biasa main gini, setelah saya mau pindah pulang, salah aturannya udah busuk, mau kaget, terus gak main nih, kalau mau jalan nih, terus lah gitu kan, gitu, ya lain. Oke, sebagai karena ini momen 10 November ya peringatan Hari Pahlawan, Mas Ganang, apa yang Mas Ganang ingat ketika 10 November 1945? Ketika itu Pak Dirman posisi garis komandonya di mana? 10 November 45. Tentunya beliau tidak, misalnya kita semua selalu dibuat fokus, tidak fokus itu 10 November itu kan Hari Pahlawan di Surabaya ya. Sepengetahuan saya Sudirman tidak ada di Surabaya. 10 November 45 tidak ada. Masih di Jogja. Saya kira bisa di Jogja atau masih pendidikan di Bogor. Sempat pendidikan juga. Ya kan bidang peta loh. Oh, oke. Coba nanti saya carinya. Tapi begini ya, saya kalau diajak bicara sejarah ini senang gitu loh. Tapi nanti saya dodro itu apa ya? Karena saya bolak-balik mengatakan ya, apa ya? Saya sebenarnya ini mas ya. Dulu bapak-bapak kami senior saya ada Pak Sayyidiman, kemudian ada Pak Koco, ada Pak semua. Sekarang izin masih ada Pak Tris itu kita kasih namanya. Kami selalu ingin sejarah ini ditempatkan di tempatnya. Karena bolak-balik saya mengatakan bahwa sejarah ini sesuatu yang terjadi yang harus kita wariskan pada anak cucu kita. Ya. Karena sejarah itu penguat satu bangsa, harus jujur. Ya. Tapi sejarah ini kan dekat di pondok jujur, mas. Tapi saya mau bicara banyak, enggak ini. Sebagai contoh ini, tidak apa-apa kalau ini sudah terlanjur saya sampaikan juga ya. Kita semua tahu 1 Maret itu dikatakan bahwa itu hari kedaulatan negara gitu ya, karena salah 1 Maret. Saya sepakat. Ya. Cuman apa ya? Pendukung untuk hal itu ngarang semua. Ya. Maka saya katakan ini mestinya dicabut. Ya. Presiden kita ini mendapat masukan yang salah. Tapi presidennya tidak paham, ya bukan tidak paham, urusannya banyak begitu, main tangan aja mungkin loh ya. Tapi di suatu hari saya yakin ini akan diluruskan. Ya. Dengan kata lain, sejarah itu sesuai selalu diciptakan untuk kepentingan zamannya. Itu tidak boleh. Ya. Maka selalu saya katakan, kalau ada yang bilang saya 10 November Sudirman ada di Surabaya, ya saya orang pertama kali menentang, gak ono di situ. Ya. Jangan kemudian kepentingan kita masuk, ya Sudirman ada di sini loh. Seperti izin ya, ini aja lah ketika itu selalu di film-film, di bahwa Sudirman itu kalau mengangkat keris gitu, hujan berhenti itu tidak ada. Saya mengatakan tidak ada. Ya. Jangan mengangkat itu. Sejarah itu tetap bisa diterjemahkan dengan logika, jangan dikarang. Saya kira itu. Baik. Oke. Mas Ganang, momen 10 November sebagai Hari Pahlawan, meskipun memang itu adalah masyarakat lebih mengenalnya adalah sosok Bung Tomo, tetapi Panglima Besar Jenderal Sudirman tetaplah adalah seorang pahlawan. Nah, sebagai keluarga pahlawan, apa sih pesan Mas Ganang ya kepada generasi muda, kepada kita ini? Di momen Hari Pahlawan ini, Mas Ganang? Kalau pesannya ya simpel, Mas ya. Itu yang saya dengar dari pendahulu kami, bahwa 10 November nanti yang jatuh di hari Jumat ya, nggak salah, Jumat, itu jangan dijadikan hanya seremoni hari itu. Jadikan setiap hari ini Hari Pahlawan untuk kita semuanya ya. Supaya kita tetap melanjutkan perjuangan ini. Para pahlawan itu tidak ingin dihormati, tapi ingin dilanjutkan. Karena apa yang mereka perjuangkan ketika itu dengan darah, tenaga dan segala macamnya, materi segala macam, itu belum selesai, Mas. Tidak ada perjuangan yang selesai. Nah, setelah era ini harus dilanjutkan terus sampai kehidupan menjemput satu masa apapun itu. Jadi jangan dijadikan hanya seremoni begitu. Kalau saya nih ya, nah, pesan kami seperti itu semuanya ya. Dilanjutkan. Dan pahlawan-pahlawan itu kita semuanya pahlawan yang mengisi kehidupan ini pahlawan. Tidak harus ada di posisi atau jabatan tertentu. Setiap begitu terlahir anak bangsa ini di negeri ini,
dia sudah sudah terbebani dengan tugas kepahlawanan untuk negeri kita tercinta. Oke. Baik. Mas Ganang, terima kasih sudah bersama kami, Mas Ganang. Sehat selalu, Mas Ganang. Sami-sami, Jeh. Salam untuk keluarga Mas Ganang. Sami-sami. Salam semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Jeh. Baik. Salam. Pendengar dan netizen Radio Sinta, demikian tadi bersama Mas Ganang Priambodo Sudirman, cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sudah menjadi tamu dalam podcast spesial khusus Hari Pahlawan 10 November 2023. Saya Suwiryo, sampai jumpa.